Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nawaulan di Balik Tarot. Masih dengan request sahabat dapur Jawa ya. Kali ini pasangan Senen Pon dan Senen Pon. Jadi yang belum saya upload videonya memang sesuai nomor urut ya. Karena yang anti ini dari tadi saya kerjakan dari kemarin malam. Ini ada 20-an request. Jadi sabar ya, sabar karena kemarin saya kan upload untuk zodiak, untuk sio, jadi tidak bisa setiap hari, jadi harus ada jadwal gitu. Jadi yang belum saya upload bukan berarti tidak saya pedulikan, tetapi saya catat sesuai dengan antrian nomor gitu ya. Jadi mohon maaf jika belum ini, tapi saya usahakan ini nanti saya akan menyelesaikan semua request ya. Oke, bagaimana dengan Senen Pon? Oh ya, di sini sekali lagi bahwa saya hanya melihat tanda yang saya rasakan, tanda yang saya lihat sesuai dengan indera saya, bukan selalu itu adalah perspektif yang harus Anda anut. Jika Anda tidak percaya monggo, ini hanya pandangan sesuai batas yang saya punya ya. Jadi saya mohon maaf nanti jika tidak berkenan. Jadi Senen Pon di sini dengan Senen Pon, ini wetonnya sama, cuma saya ambil dua kartu ya di sini, Senen Pon. Kalau ini memang pasangan, bisa yang ini laki-laki, bisa yang perempuan, atau ini perempuan atau laki-laki. Jadi saya hanya bisa membaca itu ya. Nanti yang satunya Senen Pon ini, Senen Pon satunya begini, jadi memang nggak sama. Jadi saya melihat sesuai dengan aura itu akan terlihat pada saat mereka berhubungan dengan orang ini, jadinya begini. Jadi begitu, seperti seseorang kalau pada saat pacaran dengan ini jadinya saya seperti ini, pada saat saya pacaran dengan ini jadinya seperti ini, karena memang aura itu membawa pengaruh juga ya. Oke, di sini sudah saya kocak ya. Bagaimana dengan Senen Pon yang satunya? Senen Pon pertama, ada man holding a coin. Ini saya lihat sekilas ya, bagaimana mereka. Sekilas saya lihat orang yang romantis, Senen Pon di sini ya, romantis, dan dia selalu yang ini satunya nih ingin membahagiakan pasangannya, ingin membuat banyak kejutan, dan dia termasuk kalau di sini ada termasuk orang yang ingin selalu membahagiakan pasangannya. Dia ingin berusaha bagaimana dia tampak dibutuhkan, bahwa tampak kamu tidak salah milih saya, jadi gitu. Dia tuh berusaha seperti itu. Dan kartu kedua ada Willow di sini, bagaimana dia bisa mengambil hikmah. Dia tuh termasuk orang yang bisa mengkomplain dirinya sendiri. Dia orang yang bisa memperbaiki diri dengan mudah. Dia dia masih orang yang siap dikritik, maksud saya. Jadi dia termasuk orang yang punya self responsibility yang baik untuk menerima saran-saran. Itu sangat bagus ya. Kartu ketiga ada inner child. Dia benar-benar orang yang fun, yang menyenangkan ya, Senen Pon ini. Saya lihat memang aura Senen Pon di sini dia sangat bagus, sangat baik. Orang yang sangat baik. Dia itu bisa ngomong, dia bisa menjadi seseorang yang kalau di sebuah kelompok teman-temannya dia akan sangat mengalah ya, sangat mengalah. Dan dia suka sekali membahagiakan seseorang. Dia suka sekali memberi, walaupun orang itu mungkin tidak akan seperti yang dia lakukan gitu. Jadi dia tidak mikir gitu. Dan karena kebaikannya itu, dia punya rezeki yang lumayan. Dia kalau cari rezeki itu lumayan bagus, lumayan mudah daripada mungkin saudara-saudaranya. Karena dia orang yang ringan gitu. Kalau ada orang minta tolong, dia mudah sekali menolong sebisanya, semampunya gitu ya. Senen Pon yang satunya, Archael Samuel di sini. Dia punya insting yang luar biasa, punya intuisi yang bagus, dan dia itu selalu menyibukkan diri ya. Dia selalu ingin bekerja keras dengan baik. Yang satunya ini, dia suka dengan perubahan. Dia bisa menjadi seseorang yang menginspirasi di lingkungannya. Terus ada strength, dia termasuk orang yang kuat.
orang yang kuat ya, orang yang tabah, orang yang tegar, dan King of Wands ya. Di sini orang yang mampu tegar. Jadi apapun yang ada di depannya dia tidak mudah untuk menyerah. Dia akan mencari solusinya sebisa mungkin. Dia tidak akan menyerah dalam satu rasa sakit misalnya, atau kegagalan. Dalam satu kegagalan dia akan mencoba dan mencari. Makanya di sini ada King of Wands, di sini ada singa-singa. Dia nggak akan gentar dengan apapun di hadapannya. Ini Senin pon yang positif. Tetapi Senin pon yang satunya di sini ini, kalau dia lagi bete, dia lagi tidak baik, dia terkadang suka mudah sedikit ada putus asa. Dia kalau bersedih juga bisa berhari-hari ya, walaupun dia sangat begitu baik. Kalau dia lagi bersedih berhari-hari, tapi dia benar-benar menutup itu. Dia menutup bagaimana agar orang tidak tahu kesedihannya gitu. Itu bagus. Cuman namanya manusia itu wajar seperti itu. Dia hanya ingin menampakkan kebahagiaannya aja, kegembiraannya aja. Dan Senin pon yang ini dia mungkin karena ya itu tadi mudah panik, sebenarnya juga dia kadang mudah insecure. Tetapi walaupun dia insecure, tapi dia karena dia tadi ada King of Wands di sini dan juga ada orang yang kuat, dia akan menyemangati dirinya lagi untuk bertahan seperti itu. Jadi kadang dia untuk menghadapinya, dia kadang insecure, kenapa ya, apa harus begini, harus begitu. Jadi banyak kekhawatiran juga, tapi tidak sampai menjadi watak yang mendasari dia. Khawatir pasti semua orang ada, cuman dia bisa menghandle semua itu. Bagaimana mereka jika berjodoh apa tidak, pertanyaannya dari request sahabat dapur Jawa ya. Kalau dari Senin ponnya kayaknya insya Allah berjodoh ya. Ini belum saya baca karena saya lihat sinar. Ada financial constraints. Di sini ada lemari kosong ya, tidak diisi apa-apa. Ada buku, ada sarang laba-laba, ada cherry plum di sini, ada divination, ada ramalan. Terus ada Ace of Pentacles dan ada Seven of Cups. Oke, saya bacakan yang pertama. Financial. Hubungan kalian hubungan yang saya lihat bagus. Bisa saling mengisi kekosongan yang ada. Kalian bisa saling memahami satu sama lain. Kalian bisa menyelamatkan satu sama lain ya. Kalian bisa menjadi seorang teman, sama-sama menjadi seorang teman yang baik. Walaupun di sini chemistry kalian pada saat menjadi satu itu tidak seperti pacaran. Kalian tuh lebih ke menjadi teman yang akhirnya banyak belajar tentang kehidupan ya. Sehingga kalian tuh bisa sangat cocok jika kalian bisa menikah ini, karena kalian bisa saling support satu sama lain. Aura kalian sama-sama bagus. Cuman hati-hati di sini, Seven of Cups di sini menandakan bahwa kalian jangan terlalu jadi akan di hubungan kalian itu akan ada banyak ujian dari pihak-pihak lain ya, karena kalian tuh orang sama-sama kayak easy going ya, sama-sama kayak percaya, jadi kayak nggak begitu banyak masalah. Akan ada pengaruh dari orang-orang lain yang akan ingin menghancurkan hubungan kalian. Nah di sini kalian harus tahu bahwa semua itu ada Seven of Cups, gangguan yang harus kalian sisihkan. Jadi kalian harus saling percaya di sini, seperti yang kalian lihat pertama. Jadi bagaimana intuisi kalian itu membaca itu, merasakan, jadi jangan percaya sama orang, harus saling percaya. Senin pon dan Senin pon ini saya lihat Senin pon yang satunya ini memang dia sangat agak mudah kalut, mudah terpuruk, tetapi dia tertolong dengan Senin pon yang satunya ini. Dia lebih bright dan lebih kayak positif dalam melihat kehidupannya ke depan. Bagaimana keuangan mereka, ada victory. Nah ini apa yang saya lihat benar ya. Kalau kalian berjodoh bagus sekali, karena akan ada kejayaan di pernikahan kalian. Di kehidupan kalian akan ada kesuksesan yang luar biasa. Walaupun ada kesalahan, kalian dua tuh bisa saling memaafkan, saling mempelajari itu.
Tidak, akhirnya kesalahan-kesalahan itu, keterpurukan itu membuat kalian berpisah, malah membuat kalian sangat erat. Sign from within. Sign from within di sini adalah ini ya, true beauty signs from within, and it's time for you to shine. This is a time for self acceptance and for revealing your true beauty. Jadi self acceptance-nya di sini yang saya saling menerima kalian tuh satu sama lain, sehingga apapun kekurangan, kesalahan kalian, ya sudah, memang ini perlu diperbaiki, dan kalian tuh bisa saling suportif. Ada Page of Cups, banyak keberkahan yang akan terjadi di kehidupan kalian, baik anak, mudah cepat punya anak kalau misalnya menikah, rizkinya juga mudah. Ini kan ada Nine of Wands, jadi semuanya itu sudah ada, tinggal kalian berdua. Cuman satu hal lagi, akan ada masa mungkin di tahun pertama dan ketiga kalian akan sangat stres karena mungkin keuangan masih belum yang sukses amat. Tetapi untuk tahun kelima, tahun keempat masih agak berat ya. Di sini benar-benar kalian harus banyak kayak berjuang, banting tulang. Maksudnya di usaha ada salah satu yang mungkin di sini yang mungkin akan bekerja di kantoran, ini mungkin wira swasta, yang wira swasta ini yang agak berat. Dan di sini ada perhubungan dari semuanya. Maaf ya nggak saya rami. Jadi kalau ini diteruskan, saya lihat tahun 7 tahun pertama ujiannya memang sangat berat untuk perekonomian kalian. Ya. Tahun ke-8 juga sangat berat. Jadi kalian akan bersinar di 10 tahun kedua. Jadi ujian kalian tuh tentang ekonomi ada masalah banyak sekali ya, yang dari Senin pon satunya itu permasalahan itu lebih dari kalian berdua sendiri. Keuangannya itu mungkin ada banyak hal dari keluarga salah satu itu yang mungkin sehingga harus kalian yang menyelesaikan. Jadi kalian benar-benar harus berjuang ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga lainnya. Jadi walaupun kalian nikah, kalian akan menjadi tulang punggung dari keluarga salah satu pasangan kamu ini. Jadi di sini memang kalau dari dua orang untuk bisa memahami itu sangat, menurut saya adalah landasan pertama menikah, tidak materi. Materi itu akan mengikuti sesuai dengan di sini walaupun saya lihat kesulitan, tapi bukan berarti kalian miskin, tidak. Cuman akan ada ujian-ujian dari keluarga. Rizki tetap lumayan bagus. Saya lihat rizkinya walaupun aura kalian tidak gold, cuman kalian itu kayak mudah dapat pertolongan dari Tuhan karena kebaikan kalian. Dari teman-teman, dari saudara ya, dari orang tua, bahkan ini ada salah satu yang menolong. Jadi benar-benar ada sinar putih dan biru, dan kalian itu kalau bersatu bisa mempunyai nilai spiritual tinggi, jadi semakin tambah keimanan dan ketakwaannya. Jadi apakah berjodoh, saya kira bagus kalau dilanjutkan. Tidak ada pasangan yang sempurna, tetapi menurut saya pada saat mereka landasannya bagus, komunikasi di situ terjadi bagus, itu sangat sulit untuk dijadikan di pasangan-pasangan lain. Jadi landasan kehidupan pernikahan itu bagaimana kita bisa komunikasi bagus terus sampai tua. Karena dengan pasangan kita harus bisa menjadi teman, sahabat, dan seseorang yang punya kritik untuk ke pasangan kita, tapi pasangan kita juga bisa menerima itu gitu ya. Nah ini ada di Senin pon dan Senin pon. Bagaimana dengan kesehatannya Senin pon ini? Mereka sama-sama punya asam lambung yang kuat. Terus pinggang kurang air putih, suka minum, jangan sampai minum yang instan ya di sini. Terus mungkin ke darah rendah gitu, banyak pusing, migrain gitu saya lihat. Tetapi sepertinya karena Senin pon tuh bisa berpikir dengan rileks, jadi kayaknya kalau penyakit-penyakit dalam itu nggak akan terserang kecuali nanti pas tua. Jadi kalau pas tua itu mungkin sudah olahraga akhirnya kena penyakit gitu. Oke, selanjutnya ya request sahabat dapur jawaban Kliwon dan Rabu lagi. Jika memang ada salah kata saya mohon maaf. Jika ada yang request lagi monggo silahkan kutulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.